Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca kembali ya kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah. Ya. Kita akan lanjutkan ke kaidah yang ke-7 insyaallah taala. Ya, di halaman 8. Qala al-muallif rahimahullahu taala yajibu al-iltizamu bil alfadhish syar'iyyati fil aqidati wa tajannubu al-alfadhil bid'iyyati. Ya. Wajib al-iltizam, berpegang teguh, ya, komitmen bil alfadhish syar'iyyah, dengan lafaz-lafaz syar'i fil aqidah, dalam masalah aqidah. Ya, wa tajannub, dan menjauhi al-alfaz al-bid'iyah, lafaz-lafaz yang bid'ah, yang baru. Ya, maksudnya adalah kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Qur'an dan juga kepada ya hadis Nabi SAW, dan kita merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, harus dalam akidah ini menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i dalam akidah, ya, dan tidak menggunakan lafaz-lafaz yang bukan syar'i, ya, lafaz-lafaz yang baru yang dibuat oleh manusia. Ya. Contohnya adalah bahwa ya dalam syariah misalnya ya, salat itu adalah bahasa-bahasa syar'i. Salat, siam, ya, zakat itu bahasa syar'i. Ya, maka kita harus menggunakan lafaz-lafaz tersebut, dan juga ya tidak boleh mengganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Ya. Nah, dalam masalah akidah ya, ada lafaz-lafaz yang syar'i. Al-iman lafaz syar'i, al-islam lafaz syar'i, ya, al-ihsan itu lafaz syar'i, asy-syariah. Nah, maka kita menggunakan lafaz-lafaz syar'i ya yang telah disebutkan dalam ya Al-Qur'an dan juga Sunnah, dan kemudian ya istilah tersebut ya, atau lafaz tersebut digunakan oleh para ulama, ya, para sahabat, para tabi'in, dan memahaminya dengan benar. Ya. Nah, di antara lafaz-lafaz syar'i dalam masalah aqidah misalnya adalah al-istiwa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, bahwa ya istiwa itu adalah lafaz yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga kemudian digunakan dan dipahami dengan benar oleh para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka. Jadi istiwa itu adalah makna syar'i dan dipahami dengan ya sesuai dengan makna ya syar'i. Allah Subhanahu wa taala misalnya walillahi ya asmaul husna, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ya nama-nama yang baik, ya. Maka asmaul husna itu diantara ya al-alfaz syar'iyyah. Makanya para ulama menjelaskan ada tauhid al-asma wa sifat, ya. Nah, kita dalam akidah menjauhi lafaz-lafaz yang bid'iyah, ya, kata-kata yang bid'iyah. Misalnya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak memiliki jihah, ya, sisi atau arah. Ya. Kata jihah ya atau arah itu tidak disebutkan dalam lafaz-lafaz syar'i. Ya, yang ada adalah bahwa Allah fis sama, Allah 'alal arsy istawa. Ya. Tapi kalau ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki al-jihah, nah itu adalah lafaz-lafaz yang ya baru, ya, yang paling tidak dia itu mengandung kemungkinan benar, kemungkinan salah, ya. Maka poin selanjutnya dijelaskan di sini, wal alfadul mujmalatu al muhtamilatu lil khata'i was shawab yustafsar an ma'naha. Ya, dan lafaz-lafaz ya, atau kata-kata al-mujmalah yang global
al-muhtamilah yang bisa mengandung lil khata'i waswab, ya, salah dan benar. Maksudnya ya kata-kata ini global, bisa mengandung kemungkinan makna yang benar atau bisa juga mengandung makna yang salah. Bagaimana? Yustafsaru an maknaha, maka rinci, ya, dijelaskan tentang maknanya apa. Ditanya maknanya ini apa? Fama kana haqqan uthbita bilafdihi syar'i. Ya, manakala maknanya hak benar, maka ditetapkan dengan lafadznya yang syar'i. Wa makana batilan rudda, dan manakala maknanya adalah batil, maka ditolak, baik lafadznya, ya, dan juga makna yang dikandung oleh lafadz yang batil tersebut, atau ya makna batil tersebut, maka lafadznya juga ya tidak digunakan. Contohnya adalah misalnya dalam masalah aqidah, nama Allah Subhanahu wa taala sebagian menjelaskan ya Al-Qadim. Nah, Al-Qadim kalau kita perhatikan maka tidak ada ya dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki nama Al-Qadim. Nah, tapi maksud Al-Qadim itu adalah benar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang awal yang tidak ada sebelumnya. Itu Al-Qadim. Ya. Jadi Al-Qadim itu bisa mengandung makna, ya, bisa dipahami makna yang benar, ya, bisa ya mengandung makna yang salah. Ya, misalnya Allah Al-Qadim. Karena makna Al-Qadim itu bisa adalah ya yang pertama sebelumnya tidak ada suatu, atau hanya lama, ya. Misalnya ini rumah yang sudah lama, qadim. Ya, tidak kemudian menafikan kalau ada rumah lain ya sebelum itu. Maka al-qadim ini yustafsar, ya. Apa maknanya? Kalau misalnya benar, maka ditetapkan dengan lafadznya yang syar'i. Apa? Ada lafadz yang datang dari Nabi SAW bahwa Allah itu adalah al-awwal, ya, alladzi laisa qablahu syai'. Nah, maka kita menggunakan kata al-awwal, bahwa Allah itu adalah al-awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya, ya. Nah, jadi al-qadim maknanya benar, tapi lafadznya itu adalah lafadz yang mujmal, ya, maka lebih baik diganti dengan ya al-awwal. Wa makana batilan rudda, dan apa yang maknanya itu adalah batil, maka lafadznya juga adalah ditolak, ya. Seperti ya at-tanasukh, ya, atau misalnya reinkarnasi, ya, atau misalnya al-hulul, ya, al-hulul, ya, wihdatul wujud, ya, menyatunya ya Rabb dengan hamba. Nah, ini al-hulul, ya, atau menempelnya Allah dengan seorang hamba, ya, itu adalah lafadz yang batil, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-hulul, wihdatul wujud, ya. Nah, maka yang lafadznya batil kemudian maknanya juga batil, ya sudah ditolak semuanya. Maka kita di sini di kaidah ketujuh ini, ya, sebagai seorang muslim yang merujuk ya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dalam masalah keyakinan, masalah akidah, kita menggunakan lafadz-lafadz yang syar'i, dan kita jauhi lafadz-lafadz yang bid'ah, ya. Dan juga diusahakan menggunakan lafadz-lafadz, kalau ada lafadz syar'inya kita menggunakan lafadz syar'i, dan tidak menggunakan lafadz-lafadz yang mujmalah, yang bisa mengandung ya salah dan juga benar. Nah, ini kehati-hatian para ulama, ya, para ahlu sunnah wal jamaah, ya, dalam masalah istilah juga mereka sangat hati-hati. Gunakanlah istilah-istilah yang mana istilah tersebut adalah berasal dari Al-Quran dan Sunnah, disepakati oleh para ulama, ya. Kita lanjutkan ke kaidah ke-8. Saminan al-ismatu sabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat maksum, ya, terbebas dari kesalahan. Maksudnya kesalahan dalam memahami agama dan menyampaikan agama, menyampaikan syariat. Sabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi Nabi SAW memiliki sifat ismah. Tidak mungkin beliau salah dalam menyampaikan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun minal ijtima'i ala dhalalatin. Dan umat ini ya fi majmu'iha pada keseluruhannya. Ya, seluruh umat ma'sumatun, mereka terjaga minal ijtima' dari bersatu, berkumpul ala dhalalah di atas kesesatan. Ya. Nah, ini juga ya, umat ini juga maksumah minal khata', ya maksum terjaga dari kesalahan. Ya, maksudnya tidak mungkin umat ini ya, bersatu seluruhnya kemudian mereka bersatu dalam kesesatan semua. Ya, tidak ada satu golongan pun yang benar, tidak mungkin. Umat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka semuanya ya bersatu, artinya ya mereka tidak mendapatkan kebenaran, tidak ya. Umat keseluruhannya itu adalah terjaga dari sepakat dalam kesesatan ya. Kalau sebagian salah ya, berijtihad, misalnya sebagian ada ulama berijtihad diikuti oleh sebagian umat ya, kemudian salah ijtihadnya, yaitu terjadi ya. Tapi kalau seluruh ulama sepakat ya dan pendapat mereka berijtihad kemudian ijtihadnya salah semua ya, seluruh umat ini ya diwakili oleh mereka, tidak ada ya. Tapi kalau satu ulama berijtihad kemudian salah ya, itu terjadi. Nah, ada ulama yang lain berijtihad ya kemudian benar ya. Makanya setiap masalah fikih itu ya para ulama berbeda pendapat. Nah, di antara mereka pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Kalau ikhtilafnya adalah ya ikhtilaf memang kontradiksi. Nah, ini juga dalil dari ijma ya. Kalau misalnya umat ini berijma ya, dalam satu masalah, maka ijma itu adalah kebenaran. Misalnya ijma ya bahwa sholat itu adalah wajib ya, sholat 5 waktu itu adalah wajib. Nah, ini ya sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama. Dalilnya ada dari Al-Quran dan Sunnah, dan umat ini diwakili oleh para ulama sepakat akan makna yang dikandung oleh dalil-dalil tentang kewajiban sholat, bahwa sholat 5 waktu adalah wajib ya. Tidak ada yang mengatakan sholat 5 waktu itu sunnah ya atau mustahab. Ini menunjukkan bahwa ya ijma'nya para ulama tentang suatu masalah itu adalah dalil ya, dan kita wajib untuk mengambil ijma'. Wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum ya. Adapun satu persatunya ya, personalnya, fala ismata li ahadin minhum ya, tidak ada sifat ismah, tidak ada kemaksuman bagi seorang pun di antara mereka ya. Tidak ada satu orang pun, walaupun bagaimana luasnya ilmu orang tersebut ya, apakah dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in imam yang 4 ya, atau ulama setelah mereka, tidak ada satu orang pun yang mana dia itu terbebas dari kesalahan, tidak memiliki sifat maksum ya. Semuanya berpendapat, bisa salah pendapatnya dan juga bisa benar ya. Tapi tentu para ulama ya, mereka bukanlah seperti kita. Mereka adalah orang-orang yang ya, sangat luas ilmunya ya, sangat paham akan agama ini ya, sangat mendalami dalil-dalil ya, di samping rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kaidah yang sangat besar ya, bahwa umat ini tidak mungkin berkumpul di atas kesesatan ya, maka ini kewajiban kita mengikuti ijma'. Nah, adapun secara personal satu persatunya, maka tidak ada ya seorang pun yang memiliki sifat maksum ya, maka bisa benar bisa salah ya. Wa makhtalafa fihi al-a'immatu wa ghairuhum, dan apa-apa yang diperselisihkan oleh para imam ya, oleh para ulama ya, di setiap generasi, di setiap era zaman itu ada perbedaan pendapat
para sahabat berbeda pendapat, para tabi'in berbeda pendapat, ya, para tabi'un tabi'in, para ulama ya mutaakhirin, ulama muasirin, ulama kontemporer, semuanya mereka itu berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat mereka itu? Famarja'uhu ilal kitabi was sunnah, ya, maka rujukannya adalah kepada kitab was sunnah dan juga sunnah. Nah, ini sikap kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dan iman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa kita mengambil dalil itu adalah dari Al-Quran dan sunnah. Ya. Maka kalau berbeda pendapat para imam, para ulama, maka kita rujuk kepada Alkitab wa Sunnah. Maksudnya adalah mana pendapat ulama yang setelah dipelajari, ya, mereka lebih dekat dengan Alkitab pendapatnya. Bisa dari bahasanya, bisa dari sabab nuzulnya dilihat, ya, bisa dari tafsirnya, ya, dan sebagainya. Dan juga ila as-sunnah, kepada as-sunnah. Mana yang berpegang teguh kepada ya hadis yang sahih, mana yang lebih dekat dengan sababul wurud, ya, latar belakang terjadinya hadis tersebut, dan ya qarinah-qarinah atau pendukung-pendukung yang lain. Intinya adalah bahwa manakala pendapat seorang ulama lebih dekat kepada kitab dan sunnah, lebih kuat dalilnya, maka yang wajib adalah kita mengikuti pendapat ulama yang dekat dengan Alkitab wa Sunnah, ya, karena dengan itu kita bertujuan adalah untuk mengamalkan Alkitab dan Sunnah. Bagaimana yang salah? Ulama yang berijtihad kemudian secara terlihat salah, ya, marjuh, pendapatnya lemah. Mali'tidar lil mukhti'i min mujtahidi al-ummah, disertai dengan pemberian udur bagi orang yang salah dari para mujtahid umat ini. Ya, para ulama tadi, mereka tidak memiliki sifat maksum. Mereka dengan keluasan ilmu mereka berijtihad. Mungkin bisa jadi ijtihadnya salah. Nah, kalau ijtihadnya salah, ya, ijtihad mereka salah, maka kita akan berikan udur. Ya, pasti, ya, tidak semua pendapatnya itu benar, ya, ada yang salah, maka kita berikan udur bagi mereka. Ya, wallahu taala a'lam.